Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Laras Kartikasari dengan NIM 2003101038. Saya Hanafi Eviana Alvita Putri dengan NIM 2003101053. Salsabila Putri dengan NIM 2003101057 dan Silviana Dwi Kirani dengan NIM 2003101061. Di sini kami akan memaparkan materi akuntansi internasional dengan judul harga transfer. Langsung saja ke materinya. Harga transfer berkenaan dengan penyerahan barang atau jasa antar pusat-pusat pertanggungjawaban dalam sebuah perusahaan. Dalam lingkup nasional, yang berarti bahwa unit pengirim dan unit penerima berada pada satu yurisdiksi yang sama. Harga dapat digunakan dalam mengukur kinerja pimpinan pusat pertanggungjawaban, tetapi dari perspektif eksternal bersifat hipotesis. Dalam lingkungan internasional, di mana harga transfer melibatkan lebih dari satu yurisdiksi, masalah harga transfer lebih bersifat nyata. Salah satu perbedaan penting antara keduanya adalah bahwa meskipun operasi luar negeri untuk tujuan pengendalian diberlakukan sebagai pusat biaya atau pusat pendapatan, namun untuk tujuan akuntansi diberlakukan sebagai pusat laba. Dengan perbedaan lain, jika dikaitkan dengan aspek yuridis, operasi luar negeri dapat berupa perusahaan afiliasi atau kantor cabang yang merupakan entitas legal yang berdiri sendiri yang harus menyelenggarakan catatan akuntansi yang lengkap untuk memenuhi tuntutan hukum yang berlaku dan untuk memenuhi urusan pajak. Selanjutnya, harga transfer dalam lingkup nasional. Harga transfer adalah harga jual barang atau jasa yang dikirim dari suatu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain dalam sebuah perusahaan. Penentuan harga transfer ini diperlukan jika paling tidak salah satu dari pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan pusat laba, dan tentu saja lebih diperlukan jika kedua pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan pusat laba. Dalam lingkup nasional, penentuan harga transfer mempunyai tujuan untuk memotivasi manajer dalam pencapaian tujuan perusahaan. Secara lebih rinci, tujuan penentuan harga transfer adalah sebagai berikut menurut Anatoni dan Govindarajan tahun 2004. Yang pertama, mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban secara akurat. Yang kedua, menyelaraskan tujuan antara pusat pertanggungjawaban dengan perusahaan. Yang ketiga, menjaga otonomi pusat pertanggungjawaban. Penyelarasan tujuan mempunyai pengertian bahwa harga transfer akan mendorong para manajer pusat pertanggungjawaban mengambil keputusan yang memaksimumkan laba perusahaan dengan memaksimumkan laba pusat pertanggungjawabannya. Harga transfer dan globalisasi. Pertumbuhan arus barang dan jasa secara global serta meningkatnya merger dan akuisisi lintas negara secara dramatis menyebabkan meningkatnya volume perdagangan intra perusahaan, atau yaitu transaksi-transaksi antara perusahaan-perusahaan yang berkaitan dan membentuk satu kesatuan ekonomis dalam satu negara atau lebih. Penentuan harga transfer berkaitan dengan penentuan harga barang dan jasa yang berpindah tangan antara entitas yang terikat dalam perdagangan intra perusahaan. Dari tahun ke tahun, perdagangan intra perusahaan ini semakin meningkat dan sekarang ini telah membentuk setengah dari perdagangan global. Harga transfer dan internasional. Pada perusahaan yang beroperasi dalam satu bersifat hipotesis, konsekuensi ekonomi adalah berkenaan dengan kompensasi yang unit pengirim maupun manajer. Unit yang terlalu rendah merugikan manajer, harga transfer yang terlalu tinggi akan unit penerima. Tetapi di dalam perusahaan unit pengirim dan unit penerima berada berbeda. Harga transfer ini bukan bersifat konsekuensi ekonomi yang lebih luas pajak. Hal ini disebabkan karena suatu entitas hukum yang berdiri sendiri.
Pertimbangan dalam penentuan harga transfer internasional. Operasi domestik tujuan sistem harga transfer adalah seperti yang telah dipaparkan di muka, yaitu mengevaluasi kinerja, menyelaraskan tujuan, dan menjaga otonomi divisi. Tetapi untuk operasi di luar negeri terdapat sejumlah faktor lain yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor tersebut adalah perpajakan, regulasi pemerintah, tarif, pengendalian falas, akumulasi dana, dan joint ventures. Tarif pajak penghasilan yang efektif dapat berbeda secara material antara negara-negara yang satu dengan negara yang lain. Perusahaan dapat meminimumkan pajak ini dengan mengalokasi laba ke negara-negara yang mempunyai tarif pajak penghasilan rendah, yaitu dengan menekan atau merendahkan harga transfer barang yang berasal dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah, atau meninggikan harga transfer barang yang dikirim dari negara yang tarif pajaknya rendah ke negara yang tarif pajaknya tinggi. Pihak-pihak utama yang dipengaruhi penentuan harga transfer. Kebijakan penentuan harga transfer MNC mempunyai sejumlah tujuan yang meliputi tujuan untuk menghindari kuota dan restriksi falas, meminimumkan pajak, meminimumkan risiko kurs valuta, meningkatkan bagian laba dari joint ventures, menembus restriksi repatriasi laba, dan mengoptimalkan sistem pemberian hadiah dan evaluasi kinerja manajerial. Ini akan menegaskan bahwa walaupun penentuan harga transfer mempunyai ramifikasi yang penting terhadap kewajiban pajak global bagi perusahaan, namun penentuan harga transfer bukan hanya merupakan isu pajak semata. Tujuan-tujuan kebijakan penentuan harga transfer di atas mengacu pada fakta bahwa pilihan penentuan harga transfer yang dilakukan perusahaan mempengaruhi sejumlah pihak baik di luar maupun di dalam perusahaan. Akibat adanya banyak lagi hal yang harus diperhatikan untuk menentukan kebijakan penentuan harga transfer di dalam arena global dan bukan sekedar meminimasi pajak. Menurut Saudagara tahun 2001. Metode penentuan harga transfer. Pada pokoknya, metode penentuan harga transfer dapat menjadi 3 kategori. Yang pertama, metode berbasis pasar. Yang kedua, berbasis harga pokok. Yang ketiga, harga transfer negosiasi. Menurut Saudagaran, pada tahun 2001, metode penelitian harga transfer menuntut adanya produk-produk membanding di pendekatan ini. Merupakan penentuan harga objektif. Metode ini paling sedikit menghadapi mudah dipertahankan di hadapan berbagai divisi untuk beroperasi sesuai dengan mempergunakan sumber langkah sebaik mungkin. Evaluasi kinerja berbagai divisi secara lebih. Yang pertama, metode harga komparabel tak terkendali. Terus metode harga jual ulang, cost plus method, profit split method. Selanjutnya, persetujuan penentuan harga lanjutan. Bertumbuhnya volume perdagangan intraperusahaan, penentuan harga transfer oleh perusahaan multinasional menjadi sangat diperhatikan oleh otopajak di seluruh dunia. Setiap bertekad untuk memaksimumkan dan memproteksi perpajakannya, dan negara-negara tersebut memandang permultinasional sebagai sumber pendapatan pajak yang tetapi langkah yang sama oleh negara-negara lain. Permultinasional sering berada dalam posisi tertembak dari arah yang berlawanan. Pada dasawarsa 1990-an telah mencapai cara yang lebih murah menyelesaikan atau bahkan menghadapi perselisihan penentuan harga jual terlebih dahulu dengan para otoritas pajak. Salah satu mekanisme semacam itu adalah sebuah argumen apa? Bukti riset mengenai determinan metode penentuan harga transfer internasional. Sebagai besar, riset mengenai pilihan metode penentu harga transfer menggunakan survei. Hal ini disebabkan karena ketidakan sumber informasi yang independen mengenai pokok masalah ini. Sebuah studi mengenai perusahaan-perusahaan multinasional AS menemukan bahwa perusahaan-perusahaan besar cenderung menggunakan metode penentuan harga transfer berbasis pasar. Hal ini mungkin dikaitkan dengan fakta bahwa perusahaan-perusahaan tersebut lebih kelihatan dan lebih dapat dipantau oleh lembaga-lembaga pemerintah di negara di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan bisnis. Studi yang lain melaporkan survei terhadap perusahaan, profitabilitas perusahaan keseluruhan menduduki pemerintah terasa pada kedua penelitian tersebut. Faktor-faktor lain yang mengenai peringkat tinggi dalam kedua survei tersebut, walaupun peringkat sedikit berubah, adalah perbedaan tingkat pajak penghasilan dan legislasi pajak penghasilan antar negara. Restriksi yang dikenakan oleh negara-negara asing mengenai
variasi laba dan dividen, dan posisi kompetitif anak-anak perusahaan di luar negeri. Terdapat juga perbedaan besar mengenai peringkat beberapa faktor antara tahun 1977 dan tahun 1990. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.